Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, selamat pagi untuk kita semua. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur atas perkenanan Tuhan sehingga pada pagi hari ini Tuhan percayakan saya untuk melayani. Dan saya bersyukur, berterima kasih melalui otoritas gembala, Bapak dan Ibu Gembala yang telah mempercayakan saya. Puji Tuhan, tentunya firman Tuhan itu senantiasa membangun kita, menasehati kita, menyemangati kita. Amin. Oleh sebab itu, tentunya firman Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Mari kita membuka ayat firman Tuhan dalam Mazmur 131 ayat 3. Judul khotbah, berharap kepada Tuhan. Saya akan bacakan untuk saudara, Mazmur 131 ayat yang ketiga. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Berharap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia saya temui di sana artinya berkeinginan supaya terjadi. Nah, artinya apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, kita mau itu semua menjadi kenyataan. Amin, haleluya. Nah, kalau kita ingin apa yang kita mau menjadi kenyataan, maka saya dan saudara harus tahu pasti benar kepada siapa kita harus berharap. Haleluya. Nah, firman Tuhan berkata, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Saya dan saudara Israel rohani. Jadi harus kepada Tuhan, saya dan saudara harus berharap. Amin, haleluya. Saudara, berharap itu artinya juga berserah, menyerah kepada keputusan dan kehendak Tuhan. Kita mengakui kelemahan kita mengakui keterbatasan kita, dan kita percaya dan hanya mengandalkan Tuhan saja. Amin, haleluya. Saudara, mengapa saya dan saudara harus berharap pada Tuhan? Karena berharap pada Tuhan mampu membuat saya dan saudara melewati kesulitan-kesulitan hidup. Amin. Karena berharap pada Tuhan mampu membuat saya dan saudara bertahan melewati pencobaan iman. Haleluya. Coba kita tampilkan dalam Mazmur 39 ayat yang ke-8. Dan sekarang apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan, kepadamulah aku berharap. Nah saudara, di Mazmur ini Daud pun merasakan yang namanya kecemasan, kebimbangan, ketakutan. Tidak ada damai, tidak ada sukacita. Oleh sebab itu dia berharap kepada Tuhan karena dia tahu kepada siapa dia harus memohon kekuatan. Kepada siapa harus dia supaya dia mendapatkan damai sejahtera itu. Kepada siapa harus dia mendapatkan sukacita itu. Dan dia tahu benar hanya kepada Tuhan satu-satunya sumber pengharapan itu. Haleluya. Oleh sebab itu kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Nah, yang kedua, mengapa saya dan saudara harus berharap kepada Tuhan? Karena ada janji jaminan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Mari kita membuka dalam kitab Titus 1 ayat yang kedua. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Jadi saudara, kalau kita berharap kepada Tuhan, kita akan mendapatkan janji yang Tuhan beri. Tuhan tidak berdusta. Oleh sebab itu di awal kitab Titus ini Paulus menasehatkan saya dan saudara supaya kita tetap memegang janji Allah. Kalau orang menjadi umat-umat yang percaya kepada Yesus, kita akan mendapatkan janji jaminan hidup yang kekal di sorga. Haleluya. Tentunya tujuan kita di bumi ini untuk mendapatkan janji yang Tuhan beri. Nah, yang ketiga, mengapa saya dan saudara harus berharap kepada Tuhan? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Sebab tanpa campur tangan Tuhan, saya dan saudara tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya. Oleh sebab itu, alasan mengapa saya dan saudara harus tetap berharap kepada Tuhan, karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Nah saudara, berharap itu artinya kita mengandalkan Tuhan. Amin, haleluya. Mari kita membuka dalam kitab Yeremia 17 ayat yang ke-7, saya akan bacakan untuk saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.
Saudara, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita mencari Tuhan, maka saya dan saudara diberkati oleh Tuhan. Berkat jasmani, rohani akan menjadi milik bagian saya dan saudara. Ketika kita menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan berbuah di dalam Tuhan. Haleluya. Tapi kita undur di ayat yang kelima. Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, kalau saya dan saudara tidak berharap kepada Tuhan, berarti itu artinya kita mengandalkan kekuatan kita. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, maka saya dan saudara itu menjauh daripada Tuhan. Maka bukan berkat yang datang, tapi kutuk yang datang dalam hidup kita. Haleluya. Saudara tentu tidak ingin kutuk datang dalam hidupmu. Saudara tentu ingin berkat yang datang. Oleh sebab itu berharaplah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan supaya saya dan saudara menjadi umat-umat Tuhan yang diberkati. Amin. Haleluya. Nah saudara, coba kita buka dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Haleluya. Saya akan bacakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan janji bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Tapi mengapa seringkali sebagai anak Tuhan, setiap masalah pergumulan datang dalam hidup kita, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, mengapa kita merasa kita tidak mampu? Mengapa kita merasa kita rasa itu berat? Kenapa saudara? Karena kita tidak mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Karena kita tidak membuka hati, karena kita tidak berharap kepada Tuhan, maka janji firman Tuhan ini tidak tergenapi dalam hidup kita. Ya. Oleh sebab itu, coba kita buka dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Yang harus kita lakukan supaya janji firman Tuhan itu tergenapi adalah serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Berharap artinya kita percaya kepada Tuhan. Nah saudara, firman Tuhan berkata pencobaan-pencobaan yang kita alami pencobaan yang biasa. Kalau kita mau pencobaan-pencobaan, segala masalah, pergumulan, apapun itu yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita ingin alami itu dengan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, maka kita harus serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Amin. Percaya sungguh kepada Tuhan. Amin. Berseru kepada Tuhan dan biarkan Tuhan yang bekerja. Amin. Kalau Tuhan yang bekerja, Tuhan akan bela saya dan saudara. Amin. Haleluya. Nah saudara, mari kita melihat ada contoh Alkitab dalam Ayub 5 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk saudara, ada contoh ayat. Karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Jadi di sini Ayub merasakan yang namanya kesesakan. Dia hilang segala berkat, segala harta bendanya itu Tuhan ambil. Tidak ada lagi dalam dirinya. Bahkan dia hidup sebatang kara. Tidak ada apa-apanya. Tetapi dia menyadari bahwa Tuhan yang bertanggung jawab dalam hidupnya. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan dia berkata bahwa karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Jadi dia tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya itu atas seizin Tuhan untuk mendatangkan kebaikan untuk hidupnya. Bahkan jika kita melihat di pasal terakhir, di sana dikatakan bahwa Ayub itu Tuhan berkati berlipat-lipat kali ganda. Haleluya. Kalau Ayub bisa diberkati oleh Tuhan di tengah-tengah kesesakan karena dia berharap kepada Tuhan, maka saya dan saudara harus menjadi umat-umat Tuhan yang berharap kepada Tuhan, maka saya dan saudara menjadi orang-orang yang senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Bahkan ada contoh yang kedua dalam Keluaran 14 ayat yang pasal 1 sampai 14, tapi saya akan bacakan ayat 14 saja. Ini
contoh Alkitab tentang pembelaan Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini cerita tentang bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, saudara. Nah, jika kita undur di ayat yang ke-10, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saudara, saat mereka ketakutan karena Raja Firaun dan orang Mesir, saat mereka ketakutan, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka berharap supaya seruan mereka didengar oleh Tuhan. Dan itu nyata dalam ayat yang ke-14, Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang berperang dalam bangsa Israel sehingga mereka boleh menang, saudara. Haleluya. Itu bukti karena mereka berseru dan mereka berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab dari tempat yang maha tinggi. Saudara, kalau Tuhan turun tangan, maka apapun itu, apa yang kita akan hadapi, Tuhan sanggup membela kehidupan saya dan saudara. Amin. Haleluya. Dan saudara harus perlu tahu bahwa Allah yang menuntun bangsa Israel adalah Allah yang menuntun saya dan saudara. Amin. Allah yang membela bangsa Israel adalah Allah yang membela saya dan saudara. Amin. Haleluya. Yang kita lakukan sebagai anak Tuhan, mari berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Amin. Jangan putus asa di hadapan Tuhan. Amin. Kalau bangsa Israel Tuhan tolong, maka saya dan saudara juga pasti Tuhan tolong. Amin. Haleluya. Nah, saudara, ketika kita berharap kepada Tuhan, ada manfaatnya, saudara. Mari kita membuka dalam kitab Mazmur 147 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Haleluya. Saudara ingin menjadi umat-umat Tuhan yang disenangi oleh Tuhan? Saudara ingin menjadi umat-umat Tuhan yang disukai oleh Tuhan? Haleluya. Mari tetap berharap kepada Tuhan. Mari tetap hidup takut akan Tuhan. Amin. Supaya orang menjadi umat-umat Tuhan yang disukai oleh Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan sukai orang, berarti apapun yang orang butuhkan, apapun yang menjadi keperluan kita, masa depan kita sudah ada dalam tangan Tuhan. Kenapa? Karena kita disukai oleh Tuhan, disenangi oleh Tuhan. Nah, saudara, kita harus tetap berharap kepada Tuhan karena dalam Tuhan ada janji pengampunan, ada keselamatan, ada kepastian, ada perlindungan, ada kesehatan, kesembuhan, ada kehidupan yang kekal, ada hikmat yang daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita kembali lagi dalam Mazmur 131 ayat yang ketiga. Kita kembali dalam kitab Mazmur ya. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dari kapan, saudara? Dari sekarang mesti berharap kepada Tuhan. Ini bukan jangka yang pendek, saudara. Tapi orang harus berharap kepada Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai orang mati, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Kenapa? Karena kalau orang berharap artinya orang butuh Tuhan. Dan Tuhan suka, Tuhan senang ketika orang mencari Tuhan. Artinya orang memang membutuhkan Tuhan, sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara perlu ingat bahwa dunia ini bisa mengecewakan saya dan saudara. Sebab manusia terbatas. Amin. Dunia tidak ada kepastian. Tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan sanggup mengubah ketidakpastian menjadi pasti. Kalau bagi dunia tidak mungkin, tapi dalam Tuhan mungkin. Amin. Karena di dalam Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Mari tetap berharap kepada Tuhan sampai kita mati, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Sebab kita akan mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara, sebagai anak Tuhan, tentunya kita harus menjadi berkat melalui perkataan kita, tingkah laku kita, melalui kesaksian-kesaksian yang kita miliki. Nah, saudara, sebagai anak Tuhan, saya akan membagikan kesaksian saya. Di awal tahun 2022, bahkan sebelum tahun 2022, mulai dari awal Desember, itu kita sakit-sakit. Tapi
kalau cuma batuk flu kita mampu tahan. Tapi waktu itu sakit dari pinggang sampai di kiri, naik di tulang belakang sampai di belakang kepala. Sakit sekali. Lalu saya memutuskan untuk masuk ke rumah sakit. 5 kali saya masuk rumah sakit, 3 kali di rumah sakit Noongan, dan 2 kali di rumah sakit Bethesda Tomohon. Saudara, yang membuat saya kaget adalah karena saya usus buntu dan memang jujur di sini di sebelah kanan ada bengkakan. Nah waktu itu Om bilang begini, orang semua pergi di rumah sakit, jadi bawa memang baju semuanya, baju-baju yang perlu di sana bawa, sedangkan bantal so bawa. Jadi kita tahu berarti mau operasi. Tapi saudara, dalam hati kecil saya selama perjalanan ke Tomohon saya bilang, Tuhan, dalam hati saya berbicara terus, Tuhan kalau boleh jangan. Kita tidak siap untuk operasi usus buntu di usia 21 tahun. Dan saya bilang, tapi kalau ini yang menjadi maunya Tuhan, kalau ini Tuhan pandang baik, maka tolong mampukan saya untuk menerima kenyataan ini, kuatkan saya secara lahir dan batin. Nah, oleh sebab itu dan setelah saya masuk di USG, saudara, saya kaget karena saat dibuka baju saya, bengkakan itu hilang. Dan saat saya masuk di ruangan dokter bedah, dokter bilang, Ngana ndak ada apa-apa, bersih semuanya. Dan ada buktinya kepada saya betapa mujizat terjadi dalam hidup saya, saudara. Saudara, bukan karena kuat dan gagah saya, tapi semua karena Tuhan. Karena secara manusia, saya tidak mampu. Saya bilang, Tuhan, kita masih 21 tahun, tapi kalau Tuhan pandang baik ini, mampukan saya. Dan bukti nyata, hari lepas hari saya mampu. Tapi tentunya saya didukung dalam doa. Kami seisi pastori selalu mendukung saya dalam doa, bahkan saya sangat bersyukur karena saya punya orang tua rohani yang menyayangi saya sebagai anak mereka sendiri. Bahkan sekalipun saya jauh dari keluarga saya, dari saudara-saudara saya tidak kehilangan kasih orang tua, saya tidak kehilangan kasih saudara. Kenapa? Karena saya dapatkan dari file dan melesi dari teman-teman pengerja. Oleh sebab itu, saya tetap kuat, saya tetap bersemangat, saya tetap berharap kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau ini Tuhan mau, maka saya berserah penuh ke dalam tangan Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Dan kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup saya, ketika saya berharap berserah penuh kepada Tuhan, yang Tuhan berikan adalah mujizat kesembuhan yang terjadi dalam hidup saya. Amin, haleluya. Kalau kita berharap kepada Tuhan, maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan putus asa, amin. Sebab mujizat akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya berharap sebagai jemaat yang ada, kita tetap berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sebab ada janji, jaminan hidup yang kekal ketika kita tetap berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini dan saya serahkan kepada Bapak Gembala.